Oke, saya share ya. Ya, ini materinya. Baik. Oke, jadi eh, persamaan garis dan vektor. Jadi saya apa namanya? Mungkin hari ini kita ke persamaan garis lurus dulu. Jadi kalau kita bicara garis, sebetulnya di dalam garis itu kan ada sekumpulan beberapa titik gitu ya. Banyak sekali titik tak terhingga. Jadi kalau kita bicara garis, pasti di dalam garis itu ada titik-titik. Iya, titiknya banyak banget gitu ya, karena garis itu adalah kumpulan titik. Nah, bagaimana kita bisa membentuk persamaan garis supaya kita membicarakan yang kita bicarakan itu garisnya adalah sama gitu. Jadi kalau kita membicarakan garis kan pasti bayangannya beda-beda ya. Mungkin yang saya bayangkan garisnya mendatar. Terus yang kalian bayangkan ada yang berdiri, ada yang miring gitu kan. Jadi tergantung dari arah. Kalau vektor ini tergantung arahnya kemana kan gitu ya. Bahwa kemarin vektor itu adalah satuan yang punya arah dan punya satuan. Satuannya adalah panjangnya, kemudian arahnya bisa berbentuk sudut, misalnya ditentukan oleh alfa, yaitu sudut yang dibentuk oleh garis tersebut dengan sumbu X gitu ya. Atau arah itu bisa menunjukkan dari titik pangkal ke titik ujung tuh dia lewatnya bagaimana gitu ya, mendatarnya berapa, kemudian naiknya berapa gitu. Nah, sekarang kita akan menggunakan vektor itu untuk membuat persamaan garis lurus. Jadi, kalau menggunakan vektor, kita bayangkan begini. Misalkan ada titik A dan titik B. Kenapa harus dua titik? Karena kalau kita mau membuat garis, maka minimal harus diketahui dua titik. Gitu ya, diketahui dua titik, kita bisa membuat garis. Jadi misalkan kita punya titik A di sini nih. Di dalam ruang dimensi 3, katakanlah komponennya itu A1, A2, A3. A1 itu titik yang berada di sumbu X, kemudian A2 titik di sumbu Y, A3 di sumbu Z. Itu kalau di ruang dimensi 3. Kita masih bisa membayangkan bahwa ada sumbu ke depan dan belakang, itu sumbu X. Kemudian ada sumbu yang mendatar dari kiri ke kanan, yaitu sumbu Y. Sama satu lagi ada sumbu yang dari atas ke bawah, yaitu sumbu Z. Gitu ya. Jadi sumbunya X, Z. Tetapi kalau ini diperluas, digeneralkan, karena vektor ini kan nanti pembicaraannya tidak hanya di ruang dimensi 3. Sementara batas imajinasi kita itu hanya sampai di dimensi 3. Dimensi yang lebih besar dari 3 kita nggak bisa membayangkan. Kenapa? Karena kita hidup di ruang dimensi 3. Jadi batas maksimalnya ya ruang dimensi 3 gitu ya. Tapi jangan khawatir, ini bisa kalau kita punya rumusnya, maka ini bisa dibuat eh, general untuk ruang dimensi n. Jadi berapapun komponen dari titik ataupun vektor tersebut, kita masih bisa menggunakan rumus untuk mencari baik itu persamaan garis atau kasus yang lain, gitu ya. Oke, nah jadi saya kembali ke sini. Di ruang dimensi 3, kita punya dua titik A dan B. A1, A2, A3 ini adalah komponen-komponen dari vektor A, titik A. Kemudian B1, B2, B3 adalah komponen-komponen dari titik B gitu ya. Kemudian kalau dari A ini kita tarik garis dari titik origin O, O itu berarti pusat sumbu, koordinatnya 0,0,0 gitu ya. Kita tarik dari 0 titik O ini ke A, maka kita punya vektor OA. Ya, garis yang dimulai dari vektor O titik O ke titik A. Jadi vektor OA. Demikian juga kalau kita tarik garis dari titik origin O ke titik B, maka kita akan punya vektor OB atau garis OB gitu ya. Nah, garis OA sama garis OB itu adalah garis yang berawal atau bertitik pangkal dari titik origin, namanya vektor apa namanya posisi. Jadi vektor posisi itu vektor yang berasal dari titik O, gitu ya. Jadi ini vektor OA. Nah, vektor itu kan di materi minggu lalu kita bisa mencari komponen dari sebuah vektor itu melalui hasil pengurangan titik ujung dengan komponen titik pangkalnya. Jadi karena titik ujungnya A itu A1, A2, A3, maka untuk mencari komponen vektor OA ya berarti
A1 dikurangi 0, jadinya A1. Lalu A2 dikurangi 0, karena dimulai dari vektor posisi. Jadinya A2. Terus A3 dikurangi 0, jadi A3. OB juga sama. Karena dia vektor posisi, maka komponen vektor dan koordinatnya kelihatannya sama gitu ya. Ini B1, B2, B3. Lalu bagaimana membedakan mana yang titik, mana yang vektor gitu. Kalau titik, nama, kemudian diikuti komponennya itu nggak ada sama dengan. Jadi titik A lalu koordinatnya berapa. Gitu ya, itu titik. Tapi kalau vektor ada sama dengannya. Gitu. Jadi OA sama dengan komponennya berapa gitu ya. Walaupun ini sama nih. Kalau masalah garis, masalah kurung, saya kira nggak masalah. Ada beberapa buku yang menuliskan vektor juga dengan kurung biasa. Boleh, nggak apa-apa. Boleh dengan kurung tegak, persegi, kayak gini ya. Atau dengan kurung lengkung. Nggak masalah. Jadi yang membedakan adalah di sini. Kalau vektor itu ada sama dengan, kalau koordinat nggak ada. Gitu ya. Lalu jadi kita punya vektor posisi OA dan vektor posisi OB. Nah, kita bisa mencari komponen dari vektor AB, gitu ya. Komponen dari vektor AB berarti kita mengatur atau mengoperasikan selisih dari titik ujung. Ini kalau AB ya, titik ujung yaitu B dengan titik pangkal yaitu A. Jadi B min A. Sehingga komponen dari vektor AB itu B1 min A1, kemudian koma B2 min A2, koma B3 min A3. Gitu ya. Nah, ini cara mencari komponen dari vektor. Nah, kemudian misalnya nih, di garis yang dilalui oleh titik A dan B ini kalau diperpanjang, kita punya titik X di sini misalnya. Lalu komponen vektor OX kan berarti eh, X1 dikurangi 0, X2 kurangi 0, dan seterusnya ya. Berarti X1, X2, X3. Nah, padahal di resultan vektor atau penjumlahan dua buah vektor, penjumlahan dua buah vektor itu kan bisa diambil dari dua cara. Dari metode jajaran genjang atau dengan metode segitiga. Kalau segitiga itu berarti misalnya OA tambah AX itu jadinya OX. Jadi dari OA lalu diikuti vektor berikutnya di mana titik pangkalnya ditempelkan di titik ujung, nanti jadinya OX gitu. Jadi ini kalau kita tulis OA di sini ya, itu sama dengan OA ditambah AX itu akan menjadi vektor OX gitu ya. Jadi OA sama dengan OX sama dengan OA plus AX. Padahal AX ini itu kan karena dia berada di garis yang sama dengan vektor AB, maka kita bisa sebut bahwa vektor OX itu adalah sekian kali vektor AB. Sekian kali itu adalah menunjukkan perpanjangannya atau perpendekan gitu ya. Jadi tidak selalu harus diperpanjang. Bisa saja X-nya di sini kan gitu. Kalau di sini berarti kan perpanjangannya nggak ada satu. Bisa setengah, sepertiga gitu. Kalau di luar AB, maka nilai skalarnya bisa lebih dari satu. Gitu ya. Jadi sebetulnya ini nilai X ini bisa dimanapun. Jadi sepanjang garis ini tuh bisa saja kita tentukan X-nya di mana gitu ya. Apakah di sini, di sini, di sini gitu bebas. Nah, yang jelas bahwa vektor OX itu kita bisa peroleh dari OA plus lambda kali AB. Karena lambda kali AB itu sama dengan vektor AX. Gitu ya. Karena AX itu sekian kali dari vektor AB. Nah, dari sini kita bisa tulis bahwa OX itu koordinatnya X1, X2, X3. Gitu ya, komponennya. Lalu komponen vektor OA itu adalah A1, A2, A3. Komponen vektor AB B1 min A1, B2 min A2, B3 min A3 kali skalar. Gitu. Nah, ini disebut dengan persamaan vektoris vektor yang melalui dua titik. Titik apa? Titik A dan B. Jadi nanti diketahui kayak gini, diketahui titik A di mana, titik B di mana. Lalu kita bisa menentukan persamaan garis yang melalui dua titik tadi, yaitu dengan rumus ini. Titik mulai dari mana nih? Mulai dari sini, mulai dari A, lalu ke arah B. Berarti kan dari A vektornya vektor AB gitu ya. Nah, vektor AB itu komponennya B1 min A1,
B2 min A2 dan seterusnya. Intinya B dikurangi A. Nah, tapi boleh nggak Bu, misalnya garisnya tuh arahnya ke sana, ya boleh saja. Berarti dari titik OB sekarang, titik B diikuti vektor BA, gitu. Jadi dari sini terus dilanjut dengan vektor BA. Jadi nanti titik di sini bisa mulai dari A, bisa juga mulai dari B. Lalu vektornya tinggal ngikutin. Kalau dari A berarti nanti vektornya dari B ke A. Dari A ke B. Kalau kita mulai dari B berarti vektornya dari B ke A. Gitu ya. Oke. Nah, ini yang disebut dengan persamaan vektoris. Kenapa disebut persamaan vektoris? Karena ada vektor di sini. Jadi apa namanya? Yang dituliskan di sini itu adalah vektor. Nah, lalu saya mungkin jabarkan begini ya. Saya tak buka Word. Sebetulnya tuh cukup apa namanya hafal satu rumus saja. Misalnya kita udah hafal rumus persamaan vektoris nih. Nah, ini kalau dijabarkan nih, ya kan sebetulnya X1 itu sama dengan A1 plus lambda kali B1 min A1 gitu ya. Nah, gitu. Lalu yang X kedua ini X2 itu sama dengan A2 ditambah lambda kali B2 min A2. Tuh, jadi ini karena kembar saya copy aja ya. Jadi ini X2-nya, yang X2 sama. Berarti dari A2 plus lambda kali B2 min A2. Persamaan yang ketiga juga sama. Berarti X3-nya sama dengan A3 plus lambda kali B3 min A3. Gitu. Nah, ini juga persamaan kan sebetulnya ini sama ya. Cuman ini persamaan vektoris, yang ini persamaan parameter. Kenapa disebut parameter? Karena kita menjabarkan per variabel, per parameternya. Parameter X1, X2, X3. Gitu ya. Nah, kalau kemudian ini kita apa namanya jabarkan lagi. Jadi ini sebetulnya misalnya eh, persamaan vektoris yang melalui dua buah titik ya. Nah, dalam hal itu kalau ini apa namanya kita punya persamaan vektor yang diketahui satu titik dan vektor arahnya kemana gitu. Jadi mulai dari sini, terus arahnya kemana gitu ya. Nah arah kemana itu kan diketahui vektor arah nih. Jadi kita bisa tulis begini. Ini persamaan parameter. Kemudian kalau misalnya persamaan garis itu melalui titik A, lalu diketahui vektor arahnya. Jadi kalau tadi itu melalui dua titik, jadi kita perlu membuat garis untuk menentukan arahnya kemana. Kalau sekarang nih hanya diketahui satu titik sama satu arah yang untuk menentukan arah dari vektor itu. Jadi persamaannya seperti ini. X1, X2, X3 sama dengan mulai dari titik berapa ditambah ini vektor arah. Yang menunjukkan vektor itu adalah parameter di sini. Jadi ada lambda. Lambda itu bisa, ini cuma nama variabel ya. Jadi bisa misalnya suatu saat pakainya X atau W atau misalnya gamma, ya boleh saja gitu. Karena nanti ini sebetulnya angka. Nah, ketika sebuah garis itu ada lambdanya kan karena dia vektor, nanti kan lambdanya akan digantikan. Ketika lambda sama dengan satu, dia berhenti di sebuah titik. Kalau lambdanya sama dengan dua, berhenti lagi di sebuah titik. Gitu. Jadi eh, ini adalah variabel yang
bisa berisi angka sembarang, bisa bulat, bisa pecahan, bisa positif, bisa negatif. Ya. Oke, saya kembali ke sini. Kan kita sudah punya dua model bentuk persamaan garis, yaitu persamaan vektoris, karena bentuknya vektor, bentuknya kayak gini. Kemudian ada persamaan parameter seperti ini, diuraikan satu-satu ya, X1 sama dengan A1 plus lambda A, kemudian X2 sama dengan A2 plus lambda B, ini vektor arah, kemudian X3 sama dengan A3 plus lambda C. Nah, ini disebut dengan persamaan parameter. Ya. Kalau kemudian ini dijabarkan lagi, ini kan berarti kita mau nyari lambdanya sama dengan berapa gitu ya. Ini tak saya uraikan coba. Ini kan kalau dijabarkan tuh X1 min A1, A1-nya pindah ke kiri sama dengan lambda, saya copy aja biar cepat. A, gitu ya. Nah, berarti kan ini A sama dengan A sama dengan ini X1 min A1 per lambda. Sorry. Ini saya kebalik. Ini kita mencari lambda. Ya, lambda sama dengan X1 per 1 min A1 per A. Kemudian kalau dari sini, sama kalau lambdanya dikeluarkan, kan kita punya ya X2 min A2, ini kali lambda B, kan gitu ya. Nah, berarti lambda sama dengan X2 min A2 B, gitu kan. Terus kemudian yang persamaan ketiga juga sama. X3 min A3 hanya kita pindah ke kiri sama dengan lambda kali C, ya. Nah, berarti kan lambda itu sama dengan A3 X3 min A3 dibagi C. Nah, gitu. Nah, ini kan semuanya lambda, lambda semua kan. Jadi, X1 min A1 per A itu sama dengan X2 min A2 per B, sama juga dengan X3 min A3 per C. Gitu. Jadi, eh, gini. Nah, lambda sama dengan X1 min A1 per A, sama dengan X2 min A2 per B, sama dengan X3 min A3 per C. Ini disebut persamaan linier. Jadi kita sudah punya tiga bentuk persamaan garis, yaitu persamaan vektoris, yang kedua persamaan parameter, yang ketiga persamaan linier. Ya, nah, persamaan-persamaan yang biasanya kita gunakan untuk mencari persamaan garis, ketika diketahui dua buah titik, waktu SMP, SMA, atau SD, itu adalah persamaan linier ini. Jadi kalau diketahui eh, sebuah titik sama vektor arahnya kemana gitu ya, ada vektor arah, maka persamaan garis itu bisa kita buat. Tentu mulai dari vektoris dulu kayak gini. Ini titiknya mulai dari mana, vektor arahnya seperti apa. Nanti setelah diuraikan jadi persamaan parameter, kemudian dikeluarkan lambdanya akan menjadi persamaan linier. Gitu ya. Oke, kita coba latihan soalnya yuk. Oke.
buatlah atau tentukan persamaan garis G, katakanlah garisnya nanti namanya G ya, yang melalui titik A, kita lihat komponennya ada 4, berarti titik garis ini nanti berada di ruang dimensi 4. Oke, jadi kita diminta untuk membuat persamaan garis, namakan nanti persamaannya garis G, dia melalui 2 titik A dan B. Oke, nah, jadi jawabnya begini. Karena melalui 2 titik, maka bisa dibuat garis, yaitu yang pertama, mulai dari titik A, kemudian ditambah, dilanjutkan, mulai dari titik A dengan vektor arah, gitu ya. Selalu harus begitu. Vektor arah, berarti nanti vektornya adalah vektor AB. Nah, jadi ini vektornya vektor AB. Atau yang kedua, kita mulai dari titik B. Mulai dari titik B dengan vektor arah BA. Ya. Karena mulainya dari B, maka dari B dilanjut kemana gitu. Jadi vektornya vektor BA. Nah, nanti kalau sudah boleh bikin salah satu aja. Tapi ini karena masih belajar ya, saya buat dua-duanya. Yang A. Mulai dari titik A dengan vektor arah AB, maka persamaan vektorisnya adalah ini di ruang dimensi 4 ya. Ini garis tegak. Ini X1, X2, X3, X4. Nah, mulai dari titik A. Titik A itu adalah 3-1, 0, 1. 3-1, 0, 1 gitu ya. Plus lambda. Jadi kalau vektor arah harus ada lambdanya. Kalau nggak ada lambdanya berarti titik dia. Ini. Nah, ini vektor AB. Berarti kita cari dari B dikurangi A. B itu 2-1. Jadi ini 2 min 3,0 min. Ini ya, -1,1 min 0, lalu 2 min 1. Gitu ya. Ini saya kasih warna merah supaya ketahui bahwa ini warna merah itu di sini ya, dipakai di sini. Hmm. Oke, ini berarti 2 dikurangi min 3. Ini 2 min 3 berarti 1. Lalu ini 0 min 1 jadi 1.
ini 1, ini juga 1. Gitu. Udah, samaannya begini. Jadi kalau tidak ada keterangan bahwa ini harus dibuat dalam bentuk apa, maka kita cukup membuat salah satu aja. Jadi persamaan vektoris garis G adalah ini. Gitu ya. Oke, sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Oke, oke, kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang bagaimana yang kedua? Yang kedua mulai dari titik B. Ini ya. Ini maka persamaan saya copy aja ya. Nah, kalau B berarti ini dari titik 2012. Ini 2, 0, 1, 2. Oke, sekarang warnanya biru yang B. Nah, berarti sekarang kita mencari vektor BA. BA itu berarti dari A dikurangi B. Nah, A-nya berarti kan ini 3 dikurangi 2. Lalu berikutnya min 1 dikurangi 0. Kemudian ini berikutnya 1. Sorry. Ini 3. Oh, saya salah ya. Ini keliru ya. Ini dari B, ini ya benar. 3 berapa? 3 min 1, 0. Ini 0 min 1. Yang terakhir titik A itu 1 min 2. Nah, ini tuh sama kayak yang warna biru di sini ya. Gitu. Nanti akan kita lihat bahwa vektornya itu angkanya sama, cuma berlawanan. Jadi ini jadi 1, min 1, min 0, min 1, 0 min 1, min 1, 1 min 2, min 1. Tuh. Jadi ini min 1, 1, 1, 1. Kalau ini 1, min 1, min 1, min 1. Jadi arahnya berlawanan. Kan vektor AB sama vektor BA berlawanan ya. Nah, jadi persamaan vektoris garis G itu adalah boleh yang A, boleh yang B sama. Karena garisnya sama. Kan yang satu ke arah sana, yang satunya arah berlawanan gitu ya. Jadi itu sebetulnya sama. Garis yang sama gitu ya. Cuman arahnya aja sebaliknya. Gitu. Itu untuk soal nomor 1. Kalau ada pertanyaan silahkan. Tidak ada? Aman ya? Kita lanjutkan nomor 2. Nomor 2, saya potong sini deh. Nomor 2, tentukan persamaan garis lurus, namakan G, yang melalui titik A dan sejajar dengan BC. Jadi sejajar dengan vektor BC. Jadi ini tuh membayangkannya begini, kita punya
garis BC nih, kan sudah tertentu ya arahnya ya, bahwa arahnya tuh dia melalui titik B dan C. Jadi nanti kita membuat vektor BC dulu dengan cara 2 min 4, 7 min min 5, min 3 min 1. Sudah, itu jadi vektor. Nah, kita diminta untuk membuat persamaan garis G yang melalui titik A dan arahnya tuh sejajar sama ini. Nah, karena sejajar, maka arahnya sama kan gitu ya. Karena arahnya sama, maka vektor BC ini itu searah dengan vektor arah yang akan dipakai sebagai garis. Sehingga nanti vektor arahnya BC itu menjadi vektor arah dari persamaan garis yang dimaksud. Jadi kita menjawabnya begini. Eh, karena garis G sejajar dengan vektor BC, maka vektor arah dari garis G adalah sama dengan vektor BC. Nah, jadi sekarang kita cari dulu. Vektor BC itu sama dengan BC, kan berarti C dikurangi B. Jadi ini 2 min 4, 7 min min 5, min 3, min 1. Ya, atau sama dengan 2 min 4 itu min 2, 12, min 4. Ya. Nah, jadi persamaan garis G adalah ini sama dengan mulai dia melalui titik mana? Titik 2, 3, 1. Berarti ini 2,3,1 plus vektor arahnya ini. Gitu. Ya. Jadi yang penting kalau mau membuat garis itu adalah mulai dari mana, kemudian vektor arahnya kemana gitu. Ya. Oke. Nomor 2 ada pertanyaan? Oke, tidak ada, aman ya. Kita lanjutkan nomor 3. Oke, nomor 3 adalah tentukan persamaan parameter. Nah, persamaan parameter dan persamaan vektoris dari garis lurus yang mempunyai persamaan linear seperti ini. Jadi, persamaan linear ini itu kita samakan dulu dengan lambda. Karena kan ini kan sebetulnya lambda ya. Jadi ini lambda sama dengan X1 min 2 per 3 sama dengan X2 min 1 per 4 sama dengan X3 min 1. Gitu ya. Ini ini kan sebenarnya per 1. Jadi sama. Oke, nah ini kita jabarkan satu-satu.
Jadi ini satu-satu ya. Bisa copy aja. Nah, kita ambil dulu satu. Ini kalau dijabarkan, kan berarti bawahnya aja deh jelek kalau. Ini kita kali silang 3 dengan lambda. 3 lambda sama dengan X1 min 2 gitu ya. Nah, maka susunannya diubah aja sih. Ini kan berarti X1 kan bentuknya tuh titik kemudian vektor arah gitu ya. Jadi ini X1 sama dengan X1 ini biarkan sendiri ini ke sana. Jadi 2 plus 3 lambda gitu ya. Jadi variabel X-nya disendirikan. Sendirian di luas. Jadi ini lalu plus min 2-nya pindah ke kiri jadi plus. Oke. Berikutnya yang kedua ini berarti 4 lambda. Saya copy aja ya, nulisnya lebih gampang. Ini 4 lambda kali silang sama dengan X2 min 1. Nah, maka X2 sama dengan min 1-nya pindah ke kiri. Kan jadi plus 1. Lalu plus 4 lambda. Ya. Kemudian yang terakhir, ini. Yang sebetulnya nggak ada per satu boleh kita bilangkan ya. Jadi kan gini ya. Jadi maka X3 sama dengan ini pindah ke kanan ke kiri jadi 11 plus lambda gitu. Nah, dari sini maka persamaan vektoris ini persamaan vektorisnya sorry, persamaan parameternya ketemu dulu ya. Persamaan parameter garis G adalah ini. Hmm. Ya, ini persamaan parameter. Persamaan vektorisnya tinggal kita masukkan ke bentuk vektor aja. Di ruang dimensi 3 ya. Jadi sampai 3 saya copy di sini. X1, X2, X3 ini yang paling kiri. Kemudian titiknya 2, 1, 11. Kemudian vektornya 4, 3, 1. 4, 3, 1. Gitu. Ada pertanyaan untuk soal nomor 3? Oke. Tidak ada, mudah ya. Oke, sekarang nomor 4. Nomor 4 sama kayak nomor 3.
Nah, kalau ini hanya diminta persamaan vektoris. Tapi kalau membuat persamaan vektoris tanpa melalui parameter agak susah. Jadi walaupun yang ditanyakan persamaan vektoris saja, maka pasti akan lewat parameter, gitu ya. Di ini sama kayak yang nomor 3, ditambahkan lambda dulu, bahwa ini adalah lambda X1 min 3, kemudian sama dengan X2 min 4, ya, ini X2 min 4, lalu ini min X3 plus 2, ini min X3 plus 2 sama dengan 3X4 plus 2. Nah, lalu dijabarkan seperti ini. Lambda sama dengan X1 min 3, satu-satu dulu. Ini ya. Maka, nah ini X1-nya letakkan depan seperti tadi. X1 sama dengan, ya, min 3-nya berarti kan harus dipisahkan dari X1 ya. Jadi dia pindah ke kiri. Plus 3 plus lambda. Itu ya. Yang kedua, lambda sama dengan X2 min 4. Maka X2 sama dengan lambda plus 4. Tapi yang mengandung lambda kita letakkan di suku kedua. Berikutnya, yang X3 di sini, lambda sama dengan min X3 plus 2. Berarti X3-nya yang kita pindah ke kiri ya. X3 sama dengan ini pindah ke kanan. 2 plus lambda. Lalu yang keempat, 3X4 plus 2. Berarti ini 3X4 dan dirikan. Ini pindah jadi min 2 pindah plus lambda. Tuh. Nah, ini sama dengan kalau X4 saja, berarti kan semuanya harus dibagi 3. Ya, ini juga sama, sepertiga. Nah, gitu ya. Jadi persamaan vektoris, ini kan persamaan parameternya ini ya. Nah, kita hanya diminta untuk mencari persamaan vektoris, ya berarti sudah kita simpulkan langsung aja. X1, X2, X3, X4 sama dengan 3, 4, 2 nih. 3,4,2, min 2/3. Wih, besar mana ya? Bentar, ini tak ganti yang kecil.
Nah, ini ya. Lalu lambdanya ini 1,1,1 koma sepertiga. Gitu ya. Ini nomor 4. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kalau diketahui ada garis G yang melalui titik 210 dengan vektor arah 10-1, dan kita diminta untuk menunjukkan bahwa titik A, sebuah titik yang lain, yaitu ada titik A, yang koordinatnya 1,1,1 itu terletak di G. Bagaimana cara membuktikannya? Untuk membuktikannya, kita harus menemukan nilai lambda ini. Di lambda berapa nilai X1, X2, X3 ini menjadi 1,1,1. Karena kalau lambdanya ini berganti angka, misalnya ini lambdanya 0, berarti ini baru mulai di 2,1,0 karena belum beranjak, masih di titik itu gitu ya. Lalu maju nih satu langkah gitu ya. Jadi lambdanya 1. Kalau ini lambdanya 1, berarti nanti kan 2 ditambah 1 jadi 3. Terus ini 1 ditambah 0 jadi 1. Lalu 0 ditambah -1 jadi -1. Nanti kalau lambdanya 2 berubah lagi gitu. Nah, tugas kita adalah mencari berapakah nilai lambda di sini supaya hasilnya nanti X1, X2, X3 ini persamaannya itu berhenti di titik 1,1,1. Jadi caranya kita buat menjadi persamaan parameter, dijabarkan, lalu apa namanya disamakan dengan titik 1,1,1 untuk mencari nilai lambda. Gitu ya. Oke, kita coba. Oke. Oke, jadi mula-mula sama kita buat ubah menjadi persamaan parameter. Persamaan parameternya berarti X1 sama dengan 2 plus lambda, gitu ya. Lalu X2 sama dengan 1 plus 0, gitu ya. Lalu X3 sama dengan 0 plus lambda kali -1. Ini 0 min lambda, gitu. Atau sama dengan min lambda. Nah, gitu ya. Jadi, nah, karena akan ditunjukkan bahwa titik A 1,1,1 terletak di garis G, maka eh, persamaan parameter di atas disamakan dengan ini titik A. Oke, jadi sehingga gitu ya. Nah, ini kita copy. Kemudian ini 1, 1, 1. Gitu. Nah, ini kan persamaan 1 ya.
Ini diperoleh lambda sama dengan berapa? Lambdanya sama dengan min 1. Gitu ya. Nah, dari yang sini, 1 sama dengan 1 cocok. Ini 1 sama dengan min 1. Sama kan ya? 1 sama dengan min lambda. Jadi lambdanya sama dengan min 1. Udah, berarti diperoleh. Dan eh, berlaku untuk semua parameter persamaan. Artinya di ketiga persamaan ini cocok semua ya. Ini kalau lambdanya min 1 dimasukkan ke sini juga cocok. Min 1 kan jadinya 1. Gitu ya. Persamaan. Jadi diperoleh lambda sama dengan min 1. Nah, ini kita masukkan ke persamaan eh, parameter ini boleh. Sorry. Ke persamaan garis. Jadi terbukti bahwa titik A terletak di garis G pada lambda sama dengan min 1. Kalau tidak terletak, kita nggak bisa menemukan nilai lambdanya ya. Seperti contoh soal yang B. Oh, ini yang A. Nah, kalau yang B, sama. Untuk yang B itu berarti persamaannya kita masukkan di titik 621. Nah, ini kita masukkan ke sini. Ini 6, 2, 1. Pada saat di sini, ini kan lambdanya berarti 4 nih. Nah, di sini ini nggak cocok. 2 kok sama dengan 1 ya. Berarti ini tidak sesuai. Dari yang persamaan kedua saja sudah tidak sesuai. Apalagi yang ini. Kalau lambdanya kita masukkan 4, jadinya ini 1 sama dengan min 4. Ini juga tidak sesuai. Ya, karena di sini lambdanya sama dengan min 1. Ini lambdanya 4. Jadi, nih. Ya, jadi terbukti karena tidak ditemukan lambda yang tepat, maka titik B tidak terletak di garis G. Gitu. Ya. Oke, satu lagi. Periksalah apakah garis-garis berikut, yaitu G dan H, itu berpotongan. Nah, kalau berpotongan kan berarti kita harus menemukan titik yang sama di G dan di H. Ini menjadi titik kalau kita menemukan nilai lambda di sini ya. Jadi, kita harus menemukan nilai lambdanya G dan nilai lambdanya H. Nah, tapi karena ini dua garis yang berbeda, maka perpanjangan ini belum tentu sama. Nah, supaya tidak rancu, kalau ini pakai variabel sama-sama lambda, maka kan nilai nanti misalnya ketemu untuk garis G pada perpanjangan 2, padahal belum tentu di H itu pada saat perpanjangan 2. Bisa saja kan 5. Maka ini variabelnya harus dibedakan. Jadi eh, garis G mula-mula harus diubah salah satu eh variabel perpanjangan vektor ya. Jadi garis G sama dengan
Saya ngopi aja karena nulis itu tuh agak panjang. Ini sama dengan eh, 3 eh 3,1,1 plus lambda, koma -1,-2,9. Sedangkan yang H, C, monggo Mas Rina matur nuwun. Eh, yang garis H ini 1, 2, 3. Kemudian, nah ini lambdanya diganti misalnya mu atau alfa, boleh sembarang. Alfa aja ya. Kok di sini. Alfa, min 2, 1, 2. Gitu. Nah, ini kan kita ubah dulu menjadi persamaan parameter. Nah, nanti disamakan. Di G itu sama sama H itu disamakan persamaan parameternya untuk menemukan nilai lambda dan alfanya berapa gitu. Ini X1 ini sama dengan 3 plus, sorry, min lambda. Ini untuk yang persamaan G. Ya, kalau yang di eh dan kesamaan satu segini aja. Garis G supaya nggak usah ada ini. 1 min 2 lambda sama X3 1 plus 9 lambda. Nah, gini ya. Sekarang garis H. Garis H berarti ini 1 min 2 alfa. 1 X2-nya 2 plus alfa. X3-nya 3 plus 2 alfa. Nah, ini. Nah, lalu karena kita mau mencari titik potong itu kan berarti ada titik sekutu kan. Titik di X, titik di G, tapi sekaligus di H. Jadi ini kita samakan. Nah, jadi ini X1, ini persamaan yang pertama. Ini sama dengan ini. Nah, ini berarti misalnya alfa dibawa ke kiri ya.
2 alfa min lambda. Kemudian angkanya di sebelah kanan. 1, 3-nya ke kanan juga jadi min 2. Gitu ya. Sekarang yang samaan kedua. Samaan kedua berarti ini 1 min 2 alfa. 1 min 2 alfa sama dengan X2 yang sini. 1 min 2 lambda sama dengan 2 plus alfa. Tuh. Nah, alfanya kita pindah ke kiri. Jadi min alfa, ya karena plus, lalu ini min 2 lambda sama dengan 2, satunya ke kanan, ini plus 1. Ya. Demikian juga untuk X3. 1 plus 9 lambda sama dengan 3 plus 2 alfa. Jadi 2 alfanya kita pindah ke kiri, min 2 alfa plus 9 lambda sama dengan 3, satunya ini pindah ke kanan. Jadi 3 min 1. Gitu ya. Nah, dari persamaan 1, 2, 3, kita hilangkan, kita lakukan eliminasi dan substitusi untuk mencari nilai alfa dan lambdanya itu berapa. Ya. Ini misalnya kita mulai dari persamaan 1 dan 2 ya. Ini berarti kita mau menghilangkan alfa misalnya. Ini persamaan pertama. Lalu yang ini kita kalikan 2 ya. Ini 2. Ini juga kali 2, 4. Ini kali 2 juga. Ini berarti di jumlah alfanya berarti 0. Min lambda min 4. Jadi min 5 lambda sama dengan 0 ya. Min 2 tambah 2 jadi 0. Jadi lambdanya lambda sama dengan 0. Nah, alfanya berapa? Kita masukkan ke salah satu aja. Ini 0. 2 alfa sama dengan min 2 berarti alfa sama dengan min 1. Ini ya. Nah, udah. Berarti alfanya sama dengan min 1, lambdanya 0. Sehingga titik potongnya kita masukkan, boleh dimasukkan ke garis G, boleh dimasukkan ke garis H. Sama aja. Oke. Kalau kita masukkan ke garis G, sorry. Ini ya. Ini berarti titiknya ini 0. Ini sama dengan 3,1,1. Kalau lewat garis H nih, kalau lewat garis H berarti pakai alfa sama dengan min 1 ya.
Satu sama dengan 1 plus 2, 3. Ini 2 ditambah min 1, 3 ditambah min 2, 1. Sama. Jadi titik potongnya adalah titik 3,1,1. Gitu ya. Jadi apa namanya? Konsepnya seperti itu. Jadi eh, persamaan garis untuk vektor itu ada 3 macam. Persamaan vektoris yang bisa diubah ke persamaan parameter, yang bisa diubah lagi ke persamaan linier. Gitu ya. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada berarti mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa dipahami dan diterima dengan baik. Kalau ada kesulitan nanti bisa dilihat lagi videonya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan hari ini saya akhiri dulu. Terima kasih hadirnya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi